Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang terakhir kita bahas adalah soal bahasa ya. Ini kita masih bicara mengenai asumsi dasar dari hermeneutik. Jadi kayak pilar-pilarnya gitu, pilar-pilar konseptualnya dari hermeneutik. Nah ini salah satu yang penting adalah bahasa. Kita sudah lihat bahwa bahasa memang suatu sistem yang terbatas, tapi memungkinkan kita melihat yang tidak terbatas. Itu memang fantastis ya. Tapi satu hal lagi yang penting di dalam perspektif hermeneutik adalah bahwa bahasa itu memperantarai antara subjek dan objek gitu ya. Kalau kita pakai polaritas konvensional yang tempo hari sudah saya singgung, maka yang menjadi menentukan dan yang membuat hermeneutik memicu banyak perenungan dan mengubah cara pandang baik di dunia human sciences, ilmu manusia maupun bahkan ilmu-ilmu keras ya, sains keras seperti fisika dan matematika dan segala macam, adalah bahwa dulu orang mengira subjek dan objek itu langsung berhadapan gitu kan ya. Dan dari sini juga langsung gitu kan ya. Subjek dan objek. Lupa bahwa ada perantaranya ini. Perantaranya adalah bahasa. Kesannya simple. Tapi sebetulnya bahasa inilah yang memberi bentuk pada objek. Objek itu tampil pada kita tidak pernah sedemikian netral. Nggak pernah. Sedemikian langsung gitu tuh nggak pernah. Objek itu selalu dibentuk oleh bahasa. Nah gitu ya. Jadi bahasa ini membentuk si objek, kalau kita mau pakai istilah subjek objek. Tempo hari kita sudah lihat bagaimana benda-benda tertentu sebetulnya agak sewenang-wenang kita kasih nama gitu kan. Benda tertentu kita kasih nama tikus, yang lain bilang itu rat. Kita sebut benda macam begini adalah pintu, sementara orang lain bilang itu door gitu kan ya. Itu yang aneh sekali. Door itu kan door gitu kan ya. Tapi enggak, ini pintu, sebenarnya door itu gimana asosiasinya gitu. Buat kita itu suara ledakan gitu. Sementara buat mereka suara ledakan itu bang, bang, bang. Nah itu ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya rada sewenang-wenang. Dan itu it shapes the thing ya. Dia membentuk realitas sebetulnya. Kata, naming itu sebetulnya membentuk. Dan itu kita sudah lihat, itu adalah tafsir pertama kan. Tafsir pertama kita atas realitas. Sehingga realitas itu tidak bisa dibayangkan secara lugu nongol begitu saja. Kerangka-kerangka berpikir kita, dengan kata lain, bahasa itu kan bisa diperluas nih sekarang. Bahasa ini bisa berarti kerangka pikir yang ada di dalam kepala kita, itu juga bahasa. Bentuk lebih rinci dari bahasa, bentuk lebih konkret dari bahasa adalah kerangka pikir, kerangka teoritis kita. Kerangka teoritis kita. Jadi sekali lagi saya mungkin pernah memberi contoh ini. Kalau ada seseorang kelojotan di depan kita di sini, kalau kerangka pikirmu itu kedokteran fisik, kamu akan menyebutnya itu epilepsi, gitu kan ya. Epilepsi itu ayan, apalagi kalau berbusa. Tapi kalau kerangka pikirmu itu listrik, elektronik, kamu akan menyebutnya kesetrum, nah kayak gitu. Kalau kamu psikolog, kamu akan menyebutnya stres misalnya, atau sakit jiwa, gejala skizofrenia atau stres kali sekurang-kurangnya itu. Nah, di situ lebih jelas lagi ya, bahasa di situ adalah kerangka pikir. Fenomenanya sama, objeknya sama.
Semuanya melihat sosok yang kelojotan. Tapi apa itu ditangkapnya? Nah, itu kan berbeda. Ditangkap sebagai apa itu sama sekali berbeda. Jadi kerangka pikir, kerangka teoritis. Dan ini kemudian membawa setiap kerangka teoritis itu mempunyai historinya sendiri ya. Setiap kerangka pikir, artinya misalnya kerangka pikir kedokteran itu mempunyai histori sendiri kan ya, mempunyai cerita, mempunyai dunia sendiri dengan dunianya sendiri. Masing-masing itu setiap bahasa, setiap kerangka pikir itu punya dunianya sendiri. Dunia kedokteran, dunia elektronik, dunia tadi satu lagi psikologi. Nah, seperti itu. Itu membawa dunianya sendiri. Bahasa itu not simply sistem representasi. Jadi dalam kerangka itu bahasa bukan sekedar sistem representasi yang netral gitu. Karena bahasa itu menunjukkan dunia masing-masing. Persis seperti juga bahasa Batak itu menunjukkan dunia Batak gitu kan ya. Bahasa Jawa menunjukkan dunia Jawa yang memang ada tata nilai di situ, ada pengalaman orang Jawa di situ dan seterusnya. Ada imajinasi dan sistem perasaan orang Jawa dan sebagainya gitu. Nah, yang saya mau bilang pada akhirnya, bahasa sebetulnya bukan sekedar sistem, dia juga membentuk dunia manusia, membentuk dunia yang khas. Membentuk dunia makna yang khas. Membentuk dunia makna yang khas. Bahasa itu. Oke, nah bahasa sebagai lang, bahasa itu kalau dalam strukturalisme dibagi dua, lang dan parol. Lang dan parol. Sebut contohnya, kalau dalam kasus bahasa Indonesia, lang itu sebelah mana, parol itu sebelah mana? Lang itu apanya kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, oke. Struktur dan sistem grammarnya itu yang baku, yang bisa dipelajari sebagai yang katakanlah rada umum, universal kayak gitu, sehingga bisa dipelajari oleh bangsa lain juga. Orang Australia, orang-orang bukan Indonesia bisa mempelajari bahasa Indonesia karena ada sistem yang jelas. Itu lang. Bahasa Indonesia sebagai lang adalah bahasa Indonesia sebagai sistem. Di situ ada sistem grammar, ada sistem kosakatanya dan sebagainya gitu. Sebagai sistem itu lang. Dan sebagai itu dia membentuk, sebagai lang, dia membentuk dunia orang Indonesia. Ini membentuk dunia umum, dunia kolektif. Dunia kolektif. Bahasa sebagai lang itu membentuk dunia kolektif kita, dunia orang Indonesia tadi ya. Orang Indonesia yang berbahasa Indonesia itu bagaimanapun lantas di situ ada makna-makna gaya Indonesia dan sebagainya. Yang khas sekali gitu. Kita mempunyai banyak. Temporary barangkali saya bilang tentang gurih ya, tapi coba apalagi yang bisa di ini yang khas lagi Indonesia? Ya enggak, tapi maksudnya ada kata apa gitu yang spesifik yang sulit sekali terjemahkan ke dalam bahasa lain. Saya pernah bilang barangkali
kata gurih, kata titip. Terus apa lagi? Berdua itu? Enggak, tapi rasa tuh lain ya. Ya bisa rasa itu Jawa. Rasa dalam arti Jawa emang bisa beda dengan feeling ya. Bisa beda, lebih dalam daripada feeling. Coba cari kata lain lagi. Apa? Perhatian. Kenapa dia khas? Perhatian dalam arti apa? Perhatian dalam arti apa? Perhatian. Kalau itu attention please, bisa kan? Achtung. Bahasa Jermannya. Perhatian dalam arti apa? Memberi perhatian. Bisa juga loh, I give attention, bisa juga. Dan atau we care for, itu juga bisa. Apa? Nyabet. Disabet, brandishing. Slash bisa, brandishing bisa. Ada sih yang khas sekali dengan dunia. Kalau kayak titip itu kan tipikal sekali, orang Indonesia suka sekali titip gitu. Maklum, nah misalnya maklum, ya itu lebih luas dari sekedar understanding kali ya. Well, saya maklum gitu. I understand that you. Apa ya maklum? Atau, nah maklumlah, nah gitu ya. Kalau dalam konteks kalimat itu mungkin maklumlah gitu. Itu tuh, ya itu khas. Saya kira itu juga khas ya. Understand terlalu serius untuk kata maklum ya. Maklum tuh apa ya? Itu tuh mental state yang agak keringan dan apa namanya ya kayak gampang sekali mentoleransi situasi gitu ya, sikap kayak moderat gitu ya, sikap moderate ya itu khas. Saya kira maklum itu ada nuansa rasa yang aneh di situ, ada nuansa rasa gampangannya orang Indonesia gitu kan ya, gampangan ya maklum lah. Udahlah nggak usah dibahas gitu kan ya. Itu maklum. Oke. Jadi itu bahasa memang adalah dunia kolektif. Bahasa menciptakan dunia kolektif. Bahasa sebagai lang menciptakan dunia kolektif. Tapi bahasa sebagai parol menciptakan dunia apa? Parol itu apa? Sebelah mana ya kalau dalam bahasa Indonesia parol? Ya, bahasa ketika dipakai oleh masing-masing individu itu kan khas sekali. Saya punya gaya sendiri bicara yang gaya bicara sendiri yang hampir pasti tidak bukan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Kalau dari sudut sistem gitu kan. Ya, gitu-gitu itu. Yang gitu-gitu. Terus ada orang juga yang suka sedikit-sedikit ngomong ya gitu kan. Makanya gini ya. Ya gitu terus aja. Atau anu, atau setiap kali anu. Kalau mau sedikit berbau Inggris, wah. Terus kalau omongan kayak itu sudah gitu kan ya. Makan sudah. Kayak dorang pu apa gitu ya. Dorang pu nama itu apa gitu, nah itu kata punya kok jadi pu gitu atau p gitu kan kalau orang Manado. Nah itu semua adalah parol. Kalau dialek itu masih ada unsur kolektifnya. Tapi parol adalah penggunaan gaya pribadi dalam berbicara. Dan seringkali ini ya, gaya pribadi dalam bicara itu seringkali aneh, sangat khas, tipikal gitu. Dengan kata lain, dia membentuk dunia individual.
bahasa sebagai parol itu membentuk dunia individual. Jadi tekanannya terletak pada kata membentuk ya. Tekanannya pada kata membentuk ini. Bahasa itu membentuk, bukan cermin yang memantulkan, yang merepresentasikan. Karena lama sekali dalam alam modern, ilmiah modern, bahasa terlalu dilihat sebagai merepresentasikan gitu ya. Ada unsur itu tentu, cuman hermeneutik memberi tekanan pada ini. Kata kunci dalam dunia modern sebelumnya adalah bahasa sebagai representasi realitas. Bahasa itu representasi realitas. Tampilan dari realitas gitu. Sekarang lihat bedanya, pergeserannya gitu kan ya. Dalam kacamata hermeneutik, tekanannya tentu masih ada unsur bahwa somehow it represents, somehow language represents reality itu dalam cara tertentu. Cuman bukan itunya yang ditekankan dalam hermeneutik itu. Aspek membentuknya itu, formingnya itu, shapingnya itu. Ya, bukan representasinya, tapi terutama sisi membentuknya itu. Baik. Ya, itu. Jadi peran bahasa itu juga satu pilar yang penting. Kita melangkah ke pilar yang berikutnya lagi dalam asumsi dasar atau asumsi dasar yang berikutnya lagi, yaitu prasangka. Atau sekitar bahasa masih ada yang ganjel, masih ada yang ya. Berarti kalau tadi yang penjelasan terakhir Bapak, bahasa itu representasi oleh pandangan sebelumnya, berarti hermeneutik ini kontradiktif dengan pandangannya Wittgenstein 1, filsafat analitik dan sebagainya tuh. Ya. Jadi kalau kita contoh dari kerangka berpikir konvensional sebelumnya adalah dari Wittgenstein ya. Wittgenstein, Bertrand Russell kayak gitu. Yang apa namanya? Tekanannya justru pada ini. Pada ini Wittgenstein ya. Tekanannya pada aspek representasi, juga Russell. Itu contoh yang saya sebut tadi kerangka konvensional sebelumnya. Ya, mereka ini mewakili kerangka berpikir ilmiah ya umumnya dan filosofis umumnya yang memberi tekanan berat pada representasi bahwa bahasa itu adalah representasi dari realitas. Atau gambar ya, picture of reality. Tapi itu Wittgenstein 1. Wittgenstein awal sih, apa namanya, picture theory. Yaitu apa namanya, bahasa adalah gambar realitas. Di kemudian hari Wittgenstein 2 juga ketika sudah lebih tua ya, udah lebih arif gitu. Dia nyesel juga sih, dia udah ngomong gitu. Udah berpikir begitu karena dia juga akhirnya ngelihat bahasa itu alat ya. Dan ada banyak alat seperti dalam toolbox box peralatan itu kan di situ ada tang, ada palu, ada obeng, ada segala macam gitu. Dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Maka bahasa juga ada macam-macam ragamnya. Sebagai alat dia bilang ada bahasa sastra, puisi itu lain lagi, bahasa etika itu lain lagi, bahasa agama itu lain lagi, bahasa politik lain lagi kepentingannya, dan itu beragam-ragam. Dan di situ Wittgenstein kedua seperti mulai nangkep gitu ya bahwa ada unsur pembentuk bagaimanapun gitu. Oke, nah sekarang prasangka. Kalau dulu ada suasana begini, ketika masih dibayangkan orang tuh masih ketika orientasi dan tekanan dunia ilmiah, dunia pengetahuan terletak pada objektivitas gitu, maka biasanya prasangka harus dikurangi gitu kan ya. Prasangka harus diperkecil sekecil mungkin gitu supaya realitas tampil secara objektif gitu. Maka pendapat kita dan seterusnya itu sebagai prasangka sebaiknya disisihkan dulu atau bahkan dikritik dan sebagainya.
itu masih benar, cuman pada tingkat katakanlah epistemologinya dalam kerangka hermeneutik, tidak ada penafsiran yang, atau gini, prasangkalah yang memungkinkan penafsiran. Tanpa prasangka kita tidak bisa menafsirkan. Prasangkalah yang memungkinkan penafsiran. Tapi tentu maksudnya prasangka dalam artian pemahaman awal. Vorverständnis, prasangka dalam artian pemahaman awal gitu ya. Kamu tidak bisa menafsir apapun kalau tidak punya pemahaman awal. Misalnya cerita di koran mengenai pemilu kada, misalnya gitu kan ya. Kamu nggak akan bisa memahami artikel itu kalau memang tidak tahu misalnya wali kota itu apa atau gubernur itu apa gitu kan ya. Dan siapa si Jokowi atau apa namanya Jokowi dengan siapa satu lagi ya, wakilnya Basuki, Ahok, kamu nggak akan bisa mengerti kalau tidak punya pemahaman awal tentang itu, gitu kan ya. Baca artikel itu tidak bisa mengerti. Jadi pemahaman awal itulah yang memungkinkan kita memahami sesuatu teks. Jadi prasangka atau sebagai pemahaman awal gitu ya, itu adalah pilar, itu asumsi dasar yang penting juga dalam hermeneutik. Bahwa ini tidak mesti disangkal-sangkal. Inilah yang memungkinkan pemahaman awal. Nah, yang terjadi adalah pra pemahaman, lantas kita menafsir teks, dan teks itu kemudian akan memperkaya juga pra pemahaman awal kita. Jadi gitu. Karena prasangkalah yang teks memungkinkan kita menafsir teks, dan sekaligus teks ini akan memperkaya, mengoreksi kalau perlu para pemahaman awal itu. Jadi hermeneutik lebih melihatnya bukan mesti disingkir-singkirkan gitu loh, maksudnya itu. Seperti dalam atmosfer epistemologi ilmiah umumnya, prasangka itu mesti dicurigai gitu kan. Lantas mesti disingkir-singkirkan, direduksi. Enggak, diadukan gitu loh, itu yang khas pada hermeneutik. Dikonfrontir langsung dengan maka yang baru pada kerangka hermeneutik adalah ini. Ada semacam siklus dari prasangka ke teks, teks ke prasangka. Jadi prasangka memungkinkan kita menafsir, tapi juga si teks yang kita tafsirkan itu akan mengoreksi, memperkaya atau apapun, menginterogasi, mempertanyakan prasangka-prasangka kita. Jadi teks bisa memperbaiki, mengoreksi, memperkaya, atau bahkan menggugat prasangka-prasangka awal kita. Tapi bukan dihindari gitu loh, bukan direduksi-reduksi, dikonfrontir aja langsung. Persis sesederhana ini, kalau kita menemu buku baru dikasih orang itu, kita biasanya punya prasangka buku ginian sih nggak ada isinya kali gitu ya. Tapi lama-lama kamu baca, ternyata inspiratif sekali, misalnya gitu buku itu. Persepsimu beda lagi tentang buku itu.
Lebih jauh lagi kamu baca, bahkan ternyata buku ini mengubah seluruh pandanganmu gitu ya. Ya itu kan bisa kan? Bisa. Jadi tidak usah disingkir-singkirkan, tapi ini konfrontasi aja. Nah hermeneutik tuh gitu. Nah ini memang bagian yang bisa kontroversial. Jadi prasangka inilah, dengan kata lain, prasangka inilah yang dalam bahasa Gadamer, prasangka inilah yang memungkinkan teks berbicara, gitu. Prasangkalah yang memungkinkan teks itu berbicara. Jadi di sini pun mulai terasa lagi bedanya dengan pandangan konvensional. Dari ini semua kita akan merasa bahwa memang ini pandangan baru. Sebagai filsafat ya, bukan sebagai metode tafsir, tapi sebagai kerangka filosofis ya, hermeneutik itu. Memang menawarkan banyak hal yang baru, cara ngelihat realitas yang baru. Prasangka bukan sesuatu yang haram, itu perlu bahkan, cuman memang perlu didialektikan. Nah, lingkaran ini sifatnya lingkaran dari prasangka ke teks dan perputaran itu semua, cycle ini, siklus ini, itu tuh bersifat bukan metodis ya, bukan sesuatu yang metodis. Kalau masih menurut Gadamer ya, masih menurut Gadamer. Siklus ini tidak bersifat metodis. Bahkan seperti halnya gurunya Heidegger, Gadamer juga berpendirian sama ya. Kecenderungan sains, hermeneutik itu kan dalam hal ini mengkritik banyak sains positivistik ya. Memang mencoba keluar dari kerangka positivistik dalam sains. Nah menurut dua orang ini, kerangka metode dalam sains itu sebetulnya terlampau mempersempit realitas. Contoh, kalau ini bagaikan alat, metode itu bagaikan alat. Kalau alat yang kamu punya itu cangkul, kalau alat yang kamu punya itu cangkul, terus menghadapi tanah, bumi, mau tidak mau kamu harus mencangkulnya kan? Cangkul tidak bisa dipakai motret kan? Itu. Cangkul hanya bisa dipakai melukai bumi, gitu. Maka bumi tampil sebagai sesuatu yang sudah dicongkel-congkel, siap dieksplorasi gitu ya. Padahal bumi bukan hanya itu kan. Atau lebih ekstrim lagi, kalau yang kamu punya itu alat itu bor seperti yang bor yang lagi dipakai untuk bikin sumur bor. Bumi tampil hanya sebagai bahan yang mau dilobangin gitu kan. Atau dia tampil sebagai semata-mata sebagai sumber air kan, si bor itu mau mencari sumber air untuk sumur. Jadi bumi di situ, tanah di situ, gara-gara bor tampil sebagai wajahnya cuma satu, sebagai sumber air, gitu. Atau kalau bor minyak ya berarti sumber minyak gitu ya, sumber fosil atau apa kayak gitu untuk minyak. Jadi alat itu menentukan. Sekarang coba cari alat lain yang membuat tampang bumi jadi berbeda. Coba alat lain. Tadi saya sudah kasih contoh bor. Coba apa? Cari contoh alat lain yang menyebabkan bumi tampil berbeda. Apa? Iya, misalnya kita punya alat satelit. Bumi tampil bukan sebagai sumber minyak ataupun air kan? Satelit menampilkan bumi sebagai citraan di dalam konstelasi planeter ruang angkasa
Dia sebagai bagian saja, sebagai apa? Bagian di dalam peta galaksi, misalnya seperti itu. Kan lain lagi tampang buminya. Satu lagi, cari contoh satu lagi. Tadi udah. Tadi udah. Bor, cangkul, mikroskop. Apa yang ditemukan? Ya, exactly. Ketika mikroskop yang kamu pakai, bukan apa namanya satelit kayak gitu, tapi ketika mikroskop, yang kamu temukan adalah bagian terkecilnya dari bumi. Bumi adalah sesuatu yang sangat detailnya dari bumi gitu kan ya. Gara-gara mikroskop kita memang dimungkinkan untuk melihat bagian-bagian kecil, bahkan di balik yang tampak gitu kan ya, di balik yang sekilas tampak. Dan bumi jadi tampil sebagai sebagai jasad ternik, zat-zat tertentu, sel-sel, konstruksi sel-sel tertentu. Tampilnya kan beda. Terus alat ini menentukan apa yang tampil. Nah, itu metodis. Kalau berpikir metodis itu sebenarnya berpikir dengan alat tertentu. Kalau menurut Gadamer dan Heidegger, berpikir melalui metode tertentu itu sebetulnya hampir selalu mereduksi. Alat yang reduktif sifatnya, alat yang reduktif sifatnya. Jadi tadi bumi semata-mata tampil sebagai sumber air atau minyak, atau sebagai entitas-entitas kecil, atau malah sebagai imaji-imaji entitas di dalam jagat semesta, dalam satelit ya. Sebenarnya reduktif karena hanya satu sisi tertentu dari yang namanya bumi itu ditangkap gitu kan ya. Hanya sisi tertentu. Aspektual. Itu sebabnya baik Heidegger maupun Gadamer menolak ya pembicaraan hermeneutik semata-mata sebagai metoda. Metoda itu terlalu sempit, jadi kan lama sekali hermeneutik dipelajari sebagai metode kan, metode tafsir. Kan. Nah kalau untuk mereka ini bukan metode sih ya sebenarnya. Bahkan kerangka berpikir metodis itu buat mereka agak alergi nih orang-orang ini, Gadamer dan Heidegger, karena reduktif. Kalau begitu apa dong? Lingkaran ini, lingkaran dari prasangka ke teks itu tidak bersifat metodis, tidak mau dilihat sebagai proses yang reduktif, melainkan yang terus-menerus bergerak. Yang mereka sebut khususnya Gadamer, ini relasi hubungan yang playful. Apa artinya? Jadi menafsirkan atau berhadapan dengan realitas itu sebetulnya sesuatu proses yang bersifat playful. Playful itu apa ya? Coba cari bermain itu ada unsur apa saja di dalam bermain ya? Apa? Senang, oke. Keasikan itu ya. Keasikan sebentar. Maka kita bergeser, otomatis kita bergeser sekarang ke pilar yang lain, asumsi dasar yang lain, yaitu kebermainan, soal playfulness. Hubungan kita dengan realitas di luar kita selalu, kalau dalam kacamata hermeneutik, adalah hubungan yang playful, hubungan yang penuh permainan. Tapi dalam arti apa? Tadi ada keasikan gitu ya. Keasikan itu apa maksudnya? Asik itu apa maksudnya? Nah, asik itu khas bahasa Indonesia ya. Asik gitu.
asik tuh memang ada kesenangannya di situ, ada keterserapannya di situ. Dalam bahasa Inggris orang biasanya menggunakan kata absorb ya. He's so absorbed gitu ya. He's fully absorbed. Benar-benar terserap di situ. Tapi dalam keasikan ada konotasi kesenangan juga ya. Tersedot, senang. Apa itu? Nah, jadi ada batas antara di dalam dan di luar itu lebur. Batas antara saya di dalam saya dan di luar saya dan di luar saya itu lebur. Playfulness dalam arti itu. Diri dan dunia luar itu lebur. Ada fusion ya. Ada fusion di situ. Yang terjadi adalah saling melebur, menyatu. Melebur, menyatu, tidak ada seperti tidak ada keterpisahan. Saya terpintal-pintal di situ dengan di luar saya, tapi juga di luar saya menjadi bagian dari saya. Itu sesuatu yang ya, hubungan kesatuan ya, ada unity di situ. Jadi kebermainan itu maksudnya ada unsur di situ keterleburan ya. Keterleburan. Di kemudian hari Ganame akan bilang bahwa menafsir itu berarti fusion of horizon. Tafsir sama dengan fusion of horizons. Tafsir itu fusion of horizons. Horizon saya melebur dengan horizon yang ditampilkan oleh si teks atau apapun yang di luar saya itu. Melebur. Bukan memaksakan. Kalau sains itu kan gini, kalau pakai bahasanya Francis Bacon ya. Sains itu, Francis Bacon zaman dulu, abad-abad ke-18 ya. Dia bilang, kelakuan para ilmuwan tuh seharusnya adalah mendudukan nature, alam, di atas rak dan memaksa dia mengeluarkan rahasia-rahasianya gitu, menginterogasi proses gitu. Jadi kayak polisi barangkali ya, kalau terhadap pesakitan tuh, kalau perlu ya strum dia atau gimana gitu kan ya, gebuk dia gitu kan, sampai dia ngomong gitu kan, sampai alam ini memperkatakan rahasia-rahasianya. Itu agak mengerikan cara Francis Bacon membayangkan kerja seorang ilmuwan, karena maksa. Persis itu kira-kira seperti itu yang dibayangkan sebagai bekerja dengan metode itu. Kalau bermain tuh enggak kan, bermain. Nanti kan lama-lama kita jadi ngerti dia juga gitu. Tapi bermain, playful. Yang terjadi di situ adalah fusion, bukan memaksakan sepihak, tapi fusion of horizons. Ada unsur yang lain lagi di dalam permainan itu. Kenapa kamu kalau main, kamu suka main apa? Ya main apa? Game, computer game. Kamu kan ngerasa bukan cuman asik, sedemikian sehingga kalau diganggu, kalau disuruh makan atau disuruh apapun, disuruh menghentikan itu kan tidak rela gitu kan? Atau ada yang suka main Sims segala macam itu? Kayak gitu-gitu. Kamu bahkan di situ bagaikan Tuhan yang menciptakan manusia sendiri, karakter membunuh orang yang tidak perlu. Itu ada keasikan tersusun di situ. Sedemikian sehingga sepertinya waktu berhenti dan segala hal dilupakan. Dengan kata lain, dalam permainan itu ada intensitas yang paling serius di situ. Intensitas yang paling serius. Intensitas kesungguhan.
Justru ketika kita bermain, maka kita menemukan kesungguhan yang paling optimal dibanding kalau kamu belajar, kalau kamu apa gitu kan. Atau kalau kamu bekerja sih bisa malas-malasan sih gitu kan. Ya, memang seharusnya belajar atau bekerja sambil main kali. Tapi yang mau dibilang itu adalah di luar dugaan orang umumnya, permainan itu kan suka image-nya kan asosiasinya main-main gitu kan ya. Main-main, dan itu tidak serius. Tapi kalau Gadamer melihat hal lain, justru dalam permainan kita menemukan puncak kesungguhan sebetulnya. Lebih dari dimanapun juga. Dalam permainan itu ada intensitas kesungguhan. Bahkan hampir seluruh produk budaya, hampir seluruh produk budaya dunia manusia itu adalah permainan. Ya, jadi ternyata kalau dalam bahasa Indonesia mesti dibedakan kali ya, bermain sama main-main ya. Dalam bahasa Indonesia, main-main. Dalam bahasa lain, nah coba iseng-iseng itu juga unik loh. Itu unik tuh. Itu unik tuh. Apa coba iseng-iseng? Jadi pada tingkat kalau Gadamer akhirnya menggunakan paradigma permainan itu ke level yang lebih serius lagi. Bahkan seluruh dunia manusia sebetulnya, dunia kultural manusia adalah produk permainan in a way. Bahkan seluruh dunia kultural manusia itu muncul atau bisa dipahami dari sudut permainan. Tapi permainan dalam arti yang serius tadi ya. Permainan dalam arti yang paling serius tadi. Karena dunia kultural manusia adalah dunia simbol. Manusia sendiri melahirkan simbol-simbol itu, lantas mempercayainya sebagai real dan sebagai serius sekali gitu. Adalah manusia juga yang membuat misalnya bendera merah putih itu sebagai simbol atau representasi dari negara Indonesia gitu kan. Ya toh? Lantas kamu mesti mempercayainya bahwa warna merah dan putih ketika dijahit kayak gitu, apalagi ketika dinaikkan, ya kamu harus berhenti, bahkan harus menghormat, sunyi gitu kan ya. Ya toh? Itu padahal kamu juga tahu kain merah dan kain putih di pasar baru atau di mana itu nothing kan. Sebagai kain bahkan kalau dalam bentuk yang lain merah putih kamu akan abaikan. Itu adalah permainan kesepakatan bahwa kita harus menganggap itu namanya bendera. Dan bendera itu representasi negeri yang bernama Indonesia. Jadi kalau pas itu diangkat, lu jangan main-main. Gitu ya. Gitu. Apalagi kalau yang namanya ritual dan upacara gitu kan ya. Itu kan di bawahnya juga gini dan serius sekali. Serius sekali. Tapi kita tahu pada saat yang sama bahwa itu memang cuma kain. Itu cuma kain, gitu. Jadi apa ya? Sekarang bisa dibayangkan bahwa itu adalah permainan dalam arti yang lebih tinggi ya, bukan main-main. Bahwa itu adalah permainan kesepakatan. Enggak, karena ini orang kalau dengar bisa suka. Orang Indonesia itu kan harafiah sekali gitu. Jadi kalau saya bilang gitu ngamuk gitu kan ya. Menodai gitu kan ya. Nah, saya mesti sangat hati-hati. Apalagi lebih jauh lagi Gadamer bilang bukan cuma upacara kenegaraan atau apa gitu. Upacara keagamaan pun seperti itu sebenarnya gitu. Jadi wah itu saya bisa digebukin orang gitu ya.
Tapi sebenarnya bener nggak sih bahwa ada unsur itunya gitu loh, ada unsur playfulness-nya di dalam. Misalnya kalau kita sembahyang segala macam, kita betul-betul menganggap bahwa Tuhan hanya hadir di ruangan itu kan, di tempat entah gereja atau apa segala tempat ibadah. Nah itu kita mengira bahwa seakan-akan dia hanya bisa hadir di situ. Padahal kalau secara teoritis kita ditanya, Tuhan tuh ada tempatnya nggak sih? Jawaban kita hampir pasti, ya nggak ada, dia ada di mana-mana. Ya, you see? Padahal kalau kita ditanya spontan juga jawabannya gitu. Tuhan ada dimanapun, ada di sini kali, gitu. Ada dimanapun, sekaligus. Tapi enggak, pada saat kita di tempat ibadah, kita mengira bahwa itu adalah tempat satu-satunya. Dan di luar itu nggak ada dianya, gitu kan ya. Kesannya kan gitu. Ngerasa nggak? Itu ada playfulness di situ, ada kebermainan di situ. Ada semacam kesepakatan, ada permainan mental di situ gitu kan. Padahal tempat ibadah itu kan itu urusan panitia pembangunan gitu kan ya. Oh, yang nggak ada urusannya. Tuhan emang pernah bilang, sorry ya, gue cuman bisa ditemuin di situ tuh loh, di sudut deket rel gitu. Emang gitu kan? Kagak ada urusannya gitu dengan. Gitu. Jadi, nah susahnya kan orang-orang agama tuh, seringkali menjadi begitu harafiah, sampai omongan-omongan kayak gini juga sedikit menyinggung, marah gitu. Itu tuh agak tragis dunia keagamaan. Jadi, betul. Tragis karena apa ya? Justru nggak membuat pikiran bisa lebih jernih dan lebih bermain-main gitu ya. Itu menjadi super kaku dan menjadi naif seperti itu. Ya, jadi ada intensitas. Di sini ada intensitas kesungguhan. Permainan adalah ada sesuatu yang bersungguh-sungguh di situ. Sebenarnya sebagian kamu tahu sudah saya jelaskan mungkin dalam estetika sebagiannya. Dan kemudian unsur lain lagi, ada keterleburan, ada kesungguhan di situ. Maka yang menjadi poin di sini, poin penting di situ, poin penting di dalam kebermainan ini adalah relasionalitas bagaimanapun juga. Relasionalitas itu menjadi poin yang utama. Bukan analisis gitu kan ya. Kalau dalam dunia ilmiah sebelumnya itu analisis objektif gitu. Itu kalau dalam dunia hermeneutik itu keterhubungan yang terus menerus gitu, terus aja gitu. Dan dampak dari ini relasionalitas yang tanpa akhir, harus dikatakan itu never endingnya, tanpa akhir. Dalam kacamata hermeneutik, karena tekanannya itu hubungan yang terus menerus, siklus tadi ya, siklus antara prasangka, teks dan begitu nggak pernah selesai. Maka makna itu juga bukan sesuatu yang baku, sekali jadi, sekali ditangkap sebagai hukum gitu kan ya. Kalau dalam kacamata sains positif itu kan gitu, orang menganalisis terus akhirnya menemukan hukumnya. Nah, itu tuh enggak. Kalau dalam hermeneutik tuh enggak. Persis seperti saya berhubungan dengan si A misalnya gitu. Memang pada suatu titik saya menangkap kurang lebih pola si A sampai rada apal gitu. Tapi itu tidak berarti bahwa saya sungguh-sungguh paham sampai dari A sampai Z si A itu. Enggak. Saya akan tetap menemukan kejutan-kejutan baru gitu dalam hubungan yang baru. Tiba-tiba dia bereaksi aneh sekali secara tak terduga gitu. Bahkan orang yang sudah bersama kamu misalnya puluhan tahun pun, misalnya orang tua atau kakak, ada saat-saatnya kan kamu kaget gitu kan ya, kok kakak gue bisa bereaksi kayak gitu ya, padahal rasanya gue tahu dia gitu.
Bisa. Kamu nggak pernah nyangka misalnya saudaramu itu apa gitu, karena kamu berpikir dia orang baik sekali, orang tulus sekali, sampai suatu ketika kamu baca di koran misalnya bahwa dia adalah teroris atau apa, misalnya gitu kan. Kamu baru tahu ada sisi itu gitu. Loh, kok kayak gini ya? Jadi ada ketakterdugaan di situ selalu. Nah, relasionalitas itu tanpa akhir, itu sebabnya yang namanya makna itu berkembang terus. Makna itu berkembang terus kalau dari kacamata hermeneutik seperti ini. Kamu ngalamin nggak ada buku tertentu atau musik tertentu, bisa juga, yang tadinya kamu nggak anggap gitu, tapi lama-lama kamu baca, menarik, terus kamu simpan lagi. Suatu ketika baca lagi, kamu baru mengagumi itu gitu, bisa kan? Yang paling lazim adalah kitab suci. Kitab suci umumnya kan dibacakan berulang-ulang terus. Kamu dalam beberapa hal mungkin apal ya. Kitab suci Bible. Gitu. Tapi bahwa maknanya itu berkembang, gitu kan ya. Dulu kamu hampir tidak pernah menggubris frase tertentu. Tapi lama-lama kamu terpikat pada frasa tertentu dan ini ternyata sakti sekali. Itu belakangan sudah puluhan tahun gitu. Ya, seperti itu kan, seperti itu. Ya, hermeneutik itu memberi peluang dan melihat fenomena-fenomena seperti ini. Jadi dalam hubungan playful itu, relasi itu tidak pernah berhenti ya, dan akibatnya memang makna itu juga tidak pernah berhenti, tidak pernah fix lantas kamu bisa tangkap sebagai hukum, apalagi sebagai dogma. Nah, di kemudian hari maka banyak ekses dari dari kerangka hermeneutik ini. Misalnya ketika itu dibetot ke tingkat dekonstruksi, para filsuf dekonstruksi bilang bahwa dari kitab suci tidak bisa ditarik dogma, kan? Jadinya gitu. Padahal praktik agama-agama kan biasanya ditarik dari kitab suci lantas melahirkan dogma. Ini enggak, sebenarnya kita nggak bisa tarik dogma. Yang kita bisa tarik adalah aneka kemungkinan yang tanpa tak habis-habisnya tentang makna. Gak pernah bisa dibikin definitif gitu lantas menjadi doktrin atau kredo atau apa disebutnya. Gak bisa. Yang kita temukan adalah makna yang terus aja sisi lain terusnya gitu. Maka bagi mereka yang suka dogmatisme, hermeneutik ini menjengkelkan sekali. Menjengkelkan sekali. Dan dianggap sebagai biang keladi segala kekacauan dalam kehidupan beragama atau apa gitu. Segala kacauan karena lantas tidak definitif gitu kan. Tidak definitif. Dan tidak definitif itu untuk kelompok yang sangat butuh pegangan itu dekat sekali dengan kata anarkis gitu kan ya. Hermeneutik ini melahirkan anarkisme, boleh dibilang. Karena lantas setiap orang bisa nafsir dong kalau gitu. Lantas setiap orang bisa suka-suka dong. Lantas tidak ada pegangan dong. Kalau gitu acak-acakan semua. Kalau dilihat dari sudut situ lah iyalah. Memang iya. Tapi ya kan kita terserah kita itu fakta kan masalahnya itu. Coba menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana komentarnya? Ini tuh positif atau negatif sih atau gimana? Ini kan memungkinkan aneka tafsir berarti kan? Artinya makna tidak pernah tunggal lagi. Ini sebetulnya bagus atau buruk atau mengancam atau sebetulnya gimana? Coba kasih komentar yang agak berbobot gitu. Itu tuh oke nggak oke atau tergantung gimana menangininya atau gimana coba. Karena sebenarnya benar juga kebebasan menafsir ini memang bisa menakutkan ya, tapi sebenarnya bagaimana? Nggak apa-apa atau memang tergantung menafsirkannya lagi juga gitu. Coba tafsiran lu apa kalau gitu? Ya misalnya
Emang bisa tergantung konteks. Misalnya konteks apa tuh? Woi. Saya mikirnya begini Pak, kalau seandainya tadi hermeneutik membuka suatu teks memungkinkan teks itu ditafsirkan makna yang berkembang terus menerus, artinya hermeneutik itu juga yang membuat teks itu tak kalah oleh waktu Pak. Ya. Jadi ketika waktu terus berkembang dan konteks terus berkembang, teks itu tetap abadi dan dia terus memberikan makna karena dia menciptakan kemungkinan-kemungkinan Baru. Ya. Ya. Artinya buat kamu itu positif gitu kan ya? Sebab kalau kita membekukan, pokoknya makna kitab itu adalah A gitu kan ya. Makna bagian situ adalah B titik, dan lo jangan pikir macam-macam. Sebetulnya itu ada kemungkinan dengan cara itu si kitab suci itu misalnya atau kitab apapun lantas berhenti kan. Lantas mungkin tidak bermakna lagi ketika zaman sudah berubah gitu kan. Ya toh? Padahal kalau ini dibiarkan terbuka gitu, menurutmu, lah itu kan jadi abadi malah. Si kitab ini justru karena ketidakpastiannya, dia akan nyambung terus bagi setiap zaman maksudnya gitu. Setuju nggak tuh? Dia justru jadi abadi. Justru kalau sok dipasti-pastikan, dia ada masa ininya, masa berlakunya, ada kedaluarsanya, ada expire date-nya. Kalau saya sendiri menantang, hermeneutik itu menantang kedewasaan kita untuk memilih. Oke. Karena kalau manusia tidak pernah dihadapkan dengan pilihan, maka dia tidak akan pernah bisa menantang dirinya sendiri untuk berubah. Oke. Ya itu juga sisi positif yang lain lagi. Bagusnya adalah memang ini tampak liar, tapi itu justru menantang kebebasan manusia untuk memilih, untuk menilai sendiri buat dia ini sebetulnya baik atau tidak untuk dia gitu kan ya. Dan makna yang mana sebetulnya yang buat dia cocok gitu. Hanya susahnya, nah ini dilema manusia. Untuk hal-hal yang mendasar dan untuk misteri-misteri yang mendalam, manusia tuh malas mikir loh, dan malas takut memilih. Susahnya. Itu celakanya. Untuk hal-hal mendasar, apalagi menyangkut urusannya dengan Tuhan, akhirat dan segala macam, wah itu bisa berbahaya sekali untuk kebebasan. Dan di situ kebebasan itu menakutkan. Itu ironi. Dunia manusia itu penuh ironi sebenarnya. Dia pengen sekali bebas dan tidak mau dipenjara, tapi untuk hal-hal penting kayak gitu jangan bebas. Coba tolong dipastikan gimana. Gitu. Sebab apa? Kalau tanpa itu katanya tidak ada pegangan. Nah sebenarnya alam berpikir begini yang muncul pada para filsuf seperti Sartre juga ketika dia bilang bahwa kebebasan itu beban. Kebebasan itu beban. Kita bahkan terkutuk untuk bebas gitu kan ya. Karena lantas nggak ada pegangan itu kan, nggak ada pegangan, nggak ada kepastian, dan manusia sebetulnya jadi susah hidupnya ketika tidak ada kepastian. Dari sudut itu benar, tapi bahwa dari sisi kebebasan itu kan berharga ya. Dan hermeneutik dalam hal ini justru mau menantang kebebasan kita, itu bagus. Satu pendapat lagi, coba ada yang melihat sisi lain lagi? Ini sudah dua sisi yang menarik bahwa ya. Bisa menimbulkan kerancuan. Oke, nah ini terus. Karena dia terlalu banyak makna gitu. Mungkin seperti yang tadi manusia itu takut untuk memilih yang dasar-dasar karena ada banyak takutnya nanti salah-salah pilih saya bisa sesat gitu. Dan susahnya juga gitu ya. Dalam dunia manusia tuh agama tuh terlalu berkaitan dengan dunia sesudah hidup ini gitu ya. Jadi terus-menerus selalu dibayangin dengan itu. Dunia yang kita tidak mengerti, dunia akhirat itu sesuatu yang tidak mengerti. Jadi tolong ada kepastiannya dong. Kalau tidak pasti gitu, saya sesat atau celaka lah, gue terjun ke neraka gimana nanti? Gitu kan ya, itu salah pilih kan gimana gitu. Iya, dan kerancuan yang kebebasan ala hermeneutik ini memang memungkinkan keperancuan makna sehingga ya kita jadi serba tidak pasti untuk itu. Bagus. Jadi masalahnya adalah konkret aja. Dalam atmosfer situasi sekarang ini,
apakah kebebasan berpikir menafsir itu bisa benar-benar disensor dan bisa benar-benar dibungkam? Itu masalahnya juga dalam situasi peradaban manusia saat ini ya, yang dalam beberapa hal memang sudah berkembang sekali ya. Ini realistis nggak sih gitu sikap ini? Coba kasih pendapat. Tidak realistis. Ya, dalam arti? Dalam artian kebebasan itu tidak terbatas. Kebebasan tidak bisa dibatasi atau tidak terbatas? Terbatas lah kali. Tapi kebebasan terbatas, tapi mungkin dibatasi itu soal lain. Soal lain. Ya. Manusia membatasi. Nah, kebebasan saya kira terbatas, semua orang juga tahu itu. Tapi artinya secara natural kita, misalnya kita tidak bisa hidup di dalam lautan gitu tanpa penunjang apapun gitu, itu kan ya itu ya udah dari sononya gitu. Dan kita juga tidak bisa terbang misalnya gitu tanpa bantuan apalah kepak atau alat-alat tertentu atau pesawat. Itu terbatas selalu. Tapi bahwa dibatasi itu memang soal lain. Dibatasi oleh pihak-pihak lain, nah itu soal lain. Ya, saya kira apa ya? Pada tahap seperti sekarang ini, saya kok menduga sebenarnya bangsa manusia sangat kesadaran dirinya sebetulnya sudah berevolusi sangat tinggi gitu loh. Dan pelan-pelan sebetulnya tentang lewat deklarasi hak asasi manusia dan segala macam itu kan itu juga menunjukkan kesadaran yang makin tinggi menghargai kebebasan orang kan sebetulnya. Segala klaim tentang hak asasi itu memperlihatkan itu, dan makin hari itu juga makin tak terbendung. Kesadaran itu makin tinggi dan misalnya deklarasi hak asasi manusia itu juga makin dilengkapi kan lewat kasus-kasus, dan itu menunjukkan bahwa manusia memang semakin tinggi penghargaannya atas kebebasan. Nah, dalam situasi seperti itu saya kira akan selalu menjadi kepura-puraan atau sesuatu yang maksa dan artifisial untuk terus-menerus memblokir kebebasan tafsir. Yang saya kira nah, biasanya orang kalau saya bilang ini, biasanya reaksi orang, emang kalau gitu mesti dibiarin aja Pak, gitu kan ya. Bukankah itu tetap aja anarkis? Betul, tapi itu masalah soal manajemen dong. Ya kan? Ya tinggal memanagenya itu soal lain. Artinya kita tetap bisa membiarkan bahwa pada prinsipnya orang boleh menafsir. Dan jangan lupa nanti di tahap berikutnya kita akan lihat bahwa tidak semua tafsir sama bobotnya. Nah itu kita akan lihat. Tapi itu belakangan nanti. Dan berdasarkan itu sebenarnya kita juga bisa meranking sih mana tafsir yang ngawur, mana tafsir yang mendalam. Sebenarnya bisa. Terus dari sudut itu juga hermeneutik tidak membiarkan acak-acakan juga sebenarnya. Nanti belakangan kita akan lihat itu. Bahwa karena biasanya keberatan umum orang-orang terhadap hermeneutik adalah seakan-akan semua tafsir benar dan tidak ada patokannya. Enggak, ada nanti. Belakangan itu akan kita lihat. Ya. Bagaimana dengan tafsir yang ditafsirkan kembali? Oh, dan itu yang terjadi hari-hari ini. Itu yang menyebabkan itu juga hal yang tidak bisa ditolak. Artinya gejala yang hari-hari ini iya memang gitu. Ketika misalnya alat-alat reproduksi sekarang sudah begitu mengendalikan dunia kita, sehingga segala hal dari masa lalu bisa direproduksi ulang gitu. Bahkan hampir real, kalau pakai video kan orangnya yang udah mati pun bisa dia tampilkan kembali gitu. Dan kalau sudah ada teknologi hologram lebih seru lagi loh. Dia bukan di layar loh, dia kayak di depan kita gitu. Tapi nggak ada sosoknya, tapi kayak ada gitu. Nah, gara-gara berbagai teknologi reproduksi, hampir segala hal dari masa lalu memang hadir di depan kita. Dan gara-gara itu kita cenderung makin menafsir atas tafsiran yang dilakukan orang-orang lain. Belum lagi jejaring begini nih. Dalam dunia jejaring pun orang menafsir, kita menafsir kembali tafsir orang dan seterusnya. Itu kan ini dunia yang semua terhubung gitu kan ya. Dalam dunia yang ketika semua terhubung dengan semua,
Yang terjadi adalah bukan tafsir original kita seringkali, tapi tafsir kita atas tafsir orang lain dan tafsir orang lain atas tafsir yang lain gitu kan. Itu yang terjadi sebenarnya. Maksud saya, bagaimana kita menghindari itu, gitu ya? Bagaimana? Terserah kita setuju tidak setuju sama itu faktanya udah gitu loh. Ya, tapi kan nggak boleh, itu kan mengkhianati ajaran gitu. Go to hell with ajaran atau apa? Itu kenyataannya gitu kan. Ya tapi kan itu berbahaya. Whatever, itu berbahaya atau tidak, kenyataannya itu gitu. Nah kita tinggal, ini again adalah soal bagaimana kita memanage. Menyangkal itu, membuat pura-pura bersikap pura-pura kita nggak lihat. Sorry ya gue nggak lihat, nggak bisa. Situasinya emang udah kayak gitu, mau diapain lagi? Maka ini soal bagaimana kita memanage menurut saya. Jadi ini bukan soal durhaka tidak durhaka, tapi bagaimana kita memanage itu, keragaman seperti itu. Ya. Jadi bisa dibilang hermeneutik ini menguji kualitas manusia. Ya, exactly. Pada akhirnya sebetulnya memang membutuhkan kematangan ya, kematangan berpikir, kematangan mentalitas dan sebagainya gitu. Memang iya. Dan jangan dikira ini, katakanlah, kalau kamu dengar ini kan seakan-akan, wah nih hermeneutik ini berbahaya dalam artian. Seakan-akan sebagai mata kuliah gitu berbahaya. Iya, tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa, ruh hermeneutik ini tidak hanya di dalam mata kuliah hermeneutik. Itu tuh suasana umum di dalam sains mutakhir sekarang gitu, di dalam seni sekarang gitu, di dalam dunia keagamaan sekarang gitu, di dalam dunia politik sekarang gitu. Itu tuh ruh yang ada di mana-mana. Hermeneutik sebagai the spirit of the age, sebagai ruh zaman, itu ada di manapun. Kuliah hermeneutik ini mah cuma mengeksplisitkan situasi itu. Itu jadi orang-orang yang tidak mengambil mata kuliah hermeneutik pun akan ngalamin situasi yang serupa dengan yang saya lukiskan ini. Karena di mana-mana situasinya sekarang memang kayak gitu. Gitu loh maksud saya itu. Karena ada eksplisit memang yang ngomong ke saya, wah ini jangan disebarkan ini kuliah ini. Bahaya sekali gitu. Lah, disebarkan atau tidak disebarkan doesn't make any difference. Tidak ada bedanya. Karena masalahnya soal menyadari itu atau tidak menyadari itu. Exactly. Karena itu situasi umum sekarang emang kayak gitu. Mau gimana lagi? Gitu ya. Terus memang itu. Dan ini memang sekali lagi ini bisa disebut situasi yang degradasi yang disebutnya dari sudut tertentu. Kalau dari sudut kepastian memang ini dekadensi mungkin. Tapi dari sudut evolusi kesadaran ini justru masa-masa di mana kesadaran manusia matang sekali dan dewasa sekali. Memang jadi untuk bangsa di negeri ini yang umumnya memang belum matang gitu ya. Memang ini bisa jadi bencana gitu. Karena di mana-mana kalau saya cerita hermeneutik yang sebenarnya untuk saya hal biasa ya, karena ini kan situasi gitu. Reaksinya tuh lah. Bisa serius sekali loh. Benar, bisa serius sekali. Dan sebenarnya di mana-mana saya semacam diserang tapi secara aneh gitu loh. Iya, banyak orang yang langsung buru-buru, hati-hati. Apa ya? Memang gitu, ada atmosfer kalau di Indonesia ini khususnya gitu. Ya memang orang takut untuk bebas tadi ya, takut untuk bebas itu aneh sekali gitu. Takut untuk bebas. Jadi kalau dulu kita dijajah Belanda, sekarang mereka dijajah oleh oleh sistem-sistem, oleh cara berpikir, oleh diri sendiri, gitu. Masih belum merdeka sekali gitu tuh. Komentar lain masih? Ya. Ya itu juga ya originalitas dalam arti apa dulu ya? Kalau misalnya dalam satu karya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini karya bukan kita sudah terpengaruh oleh meditasi kan?
Ya. Apa? Oh, mimesis. Ya. Iya sih, sekurang-kurangnya memang sejak munculnya kerangka berpikir hermeneutis ini, konsep mengenai origin menjadi sesuatu yang sangat problematis ya. Origin dalam arti original, tapi origin dalam arti juga asal muasal gitu tuh, memang menjadi sebuah tanda tanya besar karena tiba-tiba disadari gara-gara relasionalitas itu disadari bahwa apa kalau gitu yang originalnya? Kan kita juga udah misalnya taruhlah ekstrimnya. Dulu Picasso tuh dalam ketika seni lukis kan masih melukis gaya-gaya katakanlah realis atau apapun. Tiba-tiba Picasso mau bikin kotak-kotak ya, lukisan-lukisan yang geometris. Tapi kita tahu kan itu dari mana inspirasinya? Afrika kan, dari patung-patung Afrika. Nah, patung Afrika juga mungkin dari mana lagi gitu kan ya. Sama juga dengan batik. Itu batik barangkali kalau kita pakai istilah otentik dalam arti itu memang cara khas kita mengolah segala unsur sampai jadi batik, barangkali masih oke. Tapi kalau original seakan-akan out of nothing itu bikinan kita, wah itu persoalan besar karena kita nggak tahu sebetulnya originalnya di mana. Emangnya batik di Afrika tuh nyontek kita gitu? Itu pelik sekali kalau kita membayangkan itu. Itu tiba-tiba sudah dari situ. Itu sama dengan gini, emangnya piramida di Mesir itu nyontek yang di Maya Inca itu? Dan atau sebaliknya, Maya Inca itu menyontek Mesir. Dalam dunia manusia tidak selalu bisa kayak gitu ya. Tidak pernah sangat jelas sebetulnya itu. Sama juga dengan imaji naga, raksasa, kayak gitu sama itu. Itu muncul begitu aja dan kita juga tidak tahu originalnya siapa gitu. Itu juga nggak tahu. Kenapa misalnya naga ada di Jawa sekaligus ada di Cina, ada di Eropa. Apa? Di Afrika deh? Sangat mungkin. Naga itu. Kenapa gitu kan ya? Jadi ini tiba-tiba orang menjadi lebih realistis sebetulnya, kurang lebih gitu. Orang itu sekarang lebih realistis. Sehingga lebih hati-hati untuk bisa mengklaim ini original gue loh, gitu tuh susah sekali. Apalagi dalam zaman yang semakin interconnected seperti ini ya lebih rumit lagi. Original tuh apa? Gitu. Lebih pelik lagi. Jadi kata hermeneutik ini undang-undang hak cipta itu harus ditanyakan. Ya, banget. Ya. Itu sebabnya sekarang ada tandingan ketika semua orang ribut dengan copyright, paten atau apapun gitu kan ya. Ada arus besar tandingan ke arah free culture, di mana company-company tertentu membiarkan download suka-suka kan? Oh, ini nggak apa-apa, download aja, unduh aja suka-suka. Dan mereka justru melawan arus copyright dengan sadar. Jadi artinya suka-suka aja. Dan ada beberapa buku, saya punya beberapa buku mengenai yang mencoba mempromosikan itu dan mendeteksi berbagai gejala ini secara sangat menarik melawan copyright ini ya. Ada banyak alasannya melawan copyright ini. Bisa sangat filosofis, bisa sangat praktis atau apa. Pendeknya sekarang ini justru sedang ada arus yang disebut free culture. Free culture itu ya kita share apapun yang bagus yang kita punya, kita share. Itu menarik loh, menarik sekali. Itu sekarang bertentangan, itu berantem itu sekarang. Baik, sekian dulu ya.